Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Dewan yang terhormat, perkenalkan nama saya Asmi Wulandari Setiawan. Saya siswi kelas 9 dari MTS Negeri 5 Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti lomba bertutur pelajar Jawa Barat Istimewa tahun 2025 dengan tema Perspektif Literasi Digital Generasi Z. Topik yang akan saya pilih pada kesempatan kali ini yaitu Gen Z bisa menjadi content creator sejak dini. Dan sumber referensi yang saya pilih pada video kali ini yaitu salah satu buku yang ada di perpustakaan sekolah saya dengan judul Jadi Content Creator Siapa Takut? Solusi mudah dan lengkap jadi content creator. Karya dari Jeffrey Haliantus Sonfrey. Buku ini merupakan cetakan ketiga pada tahun 2024 dan terdapat isi 10 bab. Mengapa sih content creator perlu dianalisis dan dibahas oleh generasi Z? Apa sih content creator itu? Content creator adalah seseorang yang membuat konten hiburan ataupun edukasi yang dapat diekspresikan kepada orang lain. Yang mana konten tersebut dapat dipublikasikan melalui berbagai macam digital seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Tapi, menjadi content creator juga tidak mudah karena ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, yaitu rutin dan konsisten. Lalu, apa sih untuk menjadi seorang content creator? Dengan menjadi seorang content creator, kita bisa dikenal dengan banyak orang, membuka peluang banyak bisnis, melakukan hobi, membangun personal branding, dan bisa mendapatkan penghasilan. Sebagaimana poin yang memiliki dua sisi, begitu juga dengan content creator. Selain keuntungan, juga memiliki kekurangan. Menjadi content creator, kita harus siap menanggung resiko, di antaranya komentar negatif, hinaan, celaan, dan banyak persaingan antar content creator lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, bahwa untuk menjadi content creator, kita perlu media untuk mempublikasikannya. Dan pada buku ini, ada 4 platform yang dibahas, di antaranya YouTube, Instagram, TikTok, dan blog. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, YouTube. YouTube adalah platform berbagi video, di mana pengguna bisa menonton, mengunggah, menyukai, bahkan mengomentari, dan membagikan video ke khalayak umum. YouTube juga memiliki program tersendiri, yaitu program partner YouTube. YouTube juga termasuk media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Lalu, bagaimana langkah-langkah menjadi seorang YouTubers? Nah, yang pertama, pilih tema untuk channel YouTube. Buat channel YouTube-nya, kemudian membuat video dan mengelola channel YouTube dengan konsisten. Tingkatkan jumlah subscriber dan penonton, kemudian lakukan monetisasi. Berhubung pada YouTube yang diupload adalah video, maka tentunya kita perlu membuat video itu lebih menarik dan berkualitas. Di buku ini, ada 2 editor video yang dibahas, yaitu aplikasi Filmora dan aplikasi Vloggy. Selain YouTube, Instagram juga termasuk media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak. Melihat data yang dikutip dari statistika pada Januari tahun 2022, Instagram merupakan sosial media dengan jumlah pengguna terbanyak keempat di dunia. Instagram juga menyediakan fitur-fitur yang sangat menarik. Di antaranya ada fitur post, reels, multi-post, fitur live, kemudian insight untuk melihat analisa konten-konten video atau foto yang dipost di Instagram. Konten kreator di Instagram bisa menjadi influencer atau selebgram. Aplikasi selanjutnya yaitu TikTok. TikTok juga merupakan salah satu platform media sosial dengan pengguna terbanyak. TikTok memungkinkan pengguna untuk membuat, menemukan, serta berbagi video dengan durasi tertentu yang diiringi musik. TikTok pertama kali diluncurkan oleh perusahaan Tiongkok ByteDance pada tahun 2016. TikTok terkenal dengan algoritmanya yang sangat canggih. Di antaranya, ide konten untuk TikTok bisa direview, membuat tutorial, konten lelucon, konten dance, daily vlog, konten promosi, dan lain sebagainya. TikTok juga memiliki fitur-fitur yang sangat menarik, seperti fitur post, stories, live, filter, editing video, editing suara, fitur pengguna green screen, dan lain sebagainya. Yang keempat, blogger. Apakah menjadi blogger tetap menarik? Apalagi saat ini orang-orang lebih suka menghabiskan waktu di media sosial, menyaksikan konten video atau visual. Meskipun konten media sosial memang lebih populer, kegiatan membuat video di blog tetap bisa kita jalankan, sebab ada daya tarik dari konten-konten yang dihadirkan di blog. Untuk membuat blog, bisa menggunakan layanan seperti wordpress.com ataupun blogspot.com. Dengan buku yang sudah saya bahas, lalu apa kaitannya dengan perspektif literasi digital saya sebagai generasi Z? Saat ini, kita hidup di era digital. Tentunya, kita dituntut untuk memiliki kecakapan literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi dan media digital dengan efektif, aman, serta tanggung jawab. Salah satu pengguna media sosial terbanyak adalah kalangan generasi Z. Gen Z lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi Z merupakan pengguna media sosial yang sangat aktif seperti TikTok, Instagram,
YouTube, dan lain sebagainya. Mereka menghabiskan waktu lebih dari 4 jam per hari di media sosial, menjadikannya sumber utama hiburan interaksi dan informasi. Bahkan, Gen Z menggunakan multi-platform untuk berbagai tujuan. Kita perlu memahami media sosial untuk meningkatkan literasi digital. Saya pribadi, sebagai pelajar dari kalangan Gen Z, adalah salah satu pengguna media sosial yang cukup aktif. Namun, melihat fakta di lapangan, generasi Z masih banyak yang aktif menjadi penonton dan penikmat konten, dan belum produktif menjadi pembuat konten. Apakah bisa pelajar seperti kita menjadikan konten kreator? Salah satu alasan mengapa buku ini juga penting untuk dibahas, menginspirasi generasi Z keluar dari zona nyaman sebagai menikmat konten, tetapi juga harus aktif sebagai pembuat konten. Kita bisa menjadi konten kreator sejak dini, dan membangun personal branding. Menjadi konten kreator bisa mendorong dan meningkatkan literasi digital kita, karena di dalamnya ada proses kreatif dan inovatif dalam pemanfaatan media digital. Lalu, konten apa yang bisa dibuat oleh kita sebagai pelajar? Tidak sedikit dari kalangan generasi Z yang sudah menjadi konten kreator. Bahkan followers mereka juga bisa tembus sampai jutaan. Nah, kita juga bisa membuat konten di akun media sosial kita, baik dengan konten hobi seperti memasak, menyanyi, menggambar, konten edukasi seperti sharing ilmu dan pengetahuan, berbagi review, buku yang sudah dibaca. Selain itu, juga bisa diisi dengan konten-konten hiburan seperti video-video lucu. Keuntungan yang didapatkan selain dikenal dengan banyak orang dan terbangunnya personal branding, kita juga bisa mengikuti program monetisasi atau bisa berpenghasilan. Saat ini juga banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk menghasilkan konten yang lebih menarik dan berkualitas seperti video editor, audio editor, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ayo pelajar generasi Z tidak hanya menikmati konten, tetapi jadilah konten kreator sejak dini. Siapa takut? Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.